Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas masalah teori asam basa dari Arrhenius. Masih ingat? Di mana berdasarkan Arrhenius, asam itu adalah zat yang dapat melepaskan H+, sedangkan basa itu adalah zat yang dapat melepaskan OH-. Nah, kemudian konsep teori asam basa itu dikembangkan lagi. Nah, muncullah teori asam basa Bronsted-Lowry. Di mana kalau berdasarkan Bronsted-Lowry, yang namanya basa itu nggak harus melepaskan OH-. Jadi berdasarkan teori Bronsted-Lowry, zat asam adalah zat yang dapat mendonorkan H+ atau memberikan H+. Sedangkan basa itu nggak perlu punya OH-. Tapi dalam hal ini basa itu adalah zat yang menerima H+. Oke, untuk lebih jelasnya coba lihat contoh berikut. Kalau ada CH3COH ditambah dengan H2O, membentuk reaksi kesetimbangan membentuk CH3CO- ditambah dengan H3O+. Nah, lihat. Dari reaksi tersebut yang berjalan ke kanan, CH3COH itu ternyata mendonorkan H+-nya kepada H2O. Akibatnya, CH3COH karena melepaskan H+-nya memberikan kepada H2O, CH3COH akan membentuk CH3CO-. Kemudian H2O akibat menerima H+, maka H2O membentuk H3O+. Nah, dalam hal ini berarti kan si CH3COH mendonorkan H+-nya kepada H2O. Sehingga pada ruas kiri, CH3COH itu bertindak sebagai asam. Sedangkan H2O bertindak sebagai basa. Karena CH3COH donor H+, sedangkan H2O menerima H+. Kemudian karena reaksi kesetimbangan, maka reaksi juga bisa berjalan dari kanan ke kiri. Nah, lihat arah reaksi yang ke kiri. Dari reaksi ke kiri, seolah-olah H3O+ memberikan H+ kepada CH3CO-. Akibatnya H3O+ membentuk H2O. Sedangkan CH3CO- akibat menerima H+, maka CH3CO- akan membentuk CH3COH. Nah, lihat kalau reaksi yang berjalan ke kiri, maka H3O+ itu bertindak sebagai asam, sedangkan CH3CO- bertindak sebagai basa. Kemudian, zat asam dan zat basa pada ruas yang berbeda itu sering disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Maksudnya adalah, lihat CH3COH itu kan bertindak asam pada ruas kiri. Kemudian yang bertindak sebagai basa pada ruas kanan adalah CH3CO-. Maka antara CH3COH dan CH3CO- itu disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Begitu juga dengan H3O+ pada ruas kanan itu bertindak sebagai asam, dan pada ruas kiri yang bertindak sebagai basa adalah H2O. Maka antara H3O+ dengan H2O juga merupakan pasangan asam basa konjugasi. Di dalam hal ini lihat CH3COH dengan CH3CO- merupakan pasangan asam basa konjugasi. Begitu juga dengan H3O+ dan H2O itu juga merupakan pasangan asam basa konjugasi, di mana zat-zat yang bertindak sebagai asam itu adalah CH3COH dan H3O+, sedangkan zat-zat yang bertindak sebagai basa itu adalah CH3CO- dan H2O. Nah, kalau kita perhatikan antara asam dengan basa konjugasi atau antara pasangan asam basa konjugasi itu cirinya adalah memiliki selisih 1 H+. Jadi selisih antara asam dengan basa konjugasinya itu hanya berselisih 1 H+, di mana zat yang bertindak sebagai asam jumlah H+-nya lebih banyak dibandingkan zat yang bertindak sebagai basa. Nah, coba lihat contoh berikut nih. Diminta tentukan yang pertama asam konjugasi dari HCO3-. Nah, lihat diminta asam konjugasi dari HCO3-. Nah, dalam hal ini HCO3- itu bertindak sebagai basa. Nah, diminta pasangan asamnya. Ingat, antara basa dan asam itu kan harus selisih 1 H+, di mana asam itu jumlah H-nya lebih banyak. Jadi kalau diminta asam konjugasi dari HCO3-, kita tambahkan 1 H+, sehingga asam konjugasi dari HCO3- itu adalah H2CO3.
Kemudian yang kedua, diminta basa konjugasi dari H2PO4-. Nah, kalau diminta basa konjugasi dari H2PO4-, maka H2PO4- itu bertindak sebagai asam. Nah, kalau diminta basa konjugasinya, berarti kan harus selisih 1H+, di mana sebagai basanya lebih sedikit jumlah H+-nya. Jadi, dari H2PO4- kita kurangkan 1H+. Sehingga basa konjugasi dari H2PO4- adalah HPO4-2-. Yang ketiga, diminta asam konjugasi dari NH3. Jadi dalam hal ini NH3 bertindak sebagai basa. Maka kalau diminta pasangan asamnya, kita tambahkan 1H+. Berarti asam konjugasi dari NH3 itu adalah NH4+.